Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat transmigrasi. Kita ketemu lagi. Bagaimana kabarnya buat teman-teman semua? Apa kabar? Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Kali ini kita kembali lagi di pembibitan ya teman-teman ya. Jadi ini sementara sudah proses pengerjaan. Ini sudah ada di lorong pertama, itu sudah setengah lebih ya. Tinggal beberapa kali itu baru di ujung. Nah ini saya tidak sendiri, ditemani oleh Pak Padi dengan Pak Edi. Nah ini posisi pembibitan sawit, karena ini pembibitan sawit ini sawitnya ingin disalurkan ya teman-teman ya kepada pemesan-pemesan. Nah kegiatan kali ini tuh ya mempruning bibit sawit seperti biasa dan mengaturnya seperti ini. Nah ini ternyata bibitnya tuh ada yang kecil juga ya, banyak yang kecil ya, harus ditata ulang. Nah kalau yang bagian sini nih besar-besar tuh, besar-besar bibitnya seperti ini besarnya. Nah kalau besar-besar seperti ini nih dikhususkan kepada yang pembeli ya teman-teman ya, karena ada beberapa pembeli itu dari bawah yang memesan bibit sawit, karena dari beberapa hal yang dia sampaikan ternyata di sana itu banyak tikus. Nah setelah ditanya tuh musim tikusnya tuh bulan berapa, ternyata beliau tuh kurang paham juga ya. Nah kalau di transmigrasi itu musim tikusnya bulan 2, 3, 4 ya, musim tikusnya. Nah ini yang besar-besar ini kan sudah berduri, dia sudah keras. Jadi kalau dimakan tikus itu sudah susah ya teman-teman, tuh sudah keras itu. Nah berbeda dengan yang kecil-kecil seperti ini. Kalau yang kecil-kecil seperti ini nih, aduh habis langsung tikus ini. Bisa kita lihat ya, semacam ini. Nah ini habis dimakan tikus ini, habis dimakan tikus. Banyak ternyata yang dimakan tikus teman. Nah seperti ini tikus. Sawit itu pantangannya tuh cuma 2, tikus sama rajutan, sama satu lagi yaitu penghalang sinar matahari. Nah semacam ini nih habis semua dimakan tikus ya. Tuh lubang-lubang semua begini. Ini masih bisa tumbuh tapi butuh waktu yang cukup lama. Nah seperti ini banyak sekali yang dimakan tikus. Ini baru satu lorong teman-teman ya, baru satu lorong yang terkena tikus. Nah di sini juga pasti banyak lagi yang belum kebuka. Ini kan masih ada kurang lebih 9.000 lagi ya yang ingin dibuka. Nah yang dikeluarkan pertama itu pemesanan itu 2.000, ada 2.000 bibit sawit yang dipesan gitu. Nah kalau di daerah lokasi Tran itu memang ada harga khusus, tapi kalau teman-teman khususnya di Konawe yang ingin juga ya 35.000 ya teman-teman ya, seperti itu. Nah ini yang sudah siap diedarkan. Nih Pak kameramen nih, dia tidak bisa pegang kamera sekarang, pegang sawit ya. Ya karena harus bareng-bareng. Nah, joget-joget entah. Ada Mang Edi juga. Nah seperti ini ya, sudah berbunga nih seperti ini. Nah ini kurang subur teman-teman sebenarnya nih. Ini kurang subur nih karena keiupan ya, tertutup sinar mataharinya oleh bibit-bibit kecil ini dan paranet kemarin itu. Nah ini ada bibit saya nih di sini nih, besar sekali nih. Ini saya mau bawa pulang nih teman-teman. Besar sekali ya. Ini ngalahi besar polybagnya loh. Tuh, besar sekali. Ini saya mau tanam di rumah, mau gantikan bibit sawit saya yang kerdil, yang indikasinya jantan ya. Nah kalau bibit ini jantan itu dikesampingkan, karena kalau jantan itu sebenarnya rugi waktu juga yang menunggunya karena tidak menghasilkan dan tidak berbuah. Nah seperti ini nih. Ini yang siap edar nih. Kalau besar-besar seperti ini masih bagus lah untuk dijual, tapi kalau sebesar ini waduh kebesaran nih. Besar sekali. Nah seperti ini juga. Ini kan banyak yang kecil-kecil ini. Nah yang kecil-kecil ini dia dikarantina ulang, dibesarkan lagi. Nah ini jarak-jaraknya ini diatur, baru itu sudah itu dipupuk. Ini mau dikocor dulu teman-teman ya. Jadi ya ini kita lihat ya ngocor. Ini boleh dikocor Mang? Mana? Yang ini. Iya. Dikocor ini, dikocor dulu. Jadi ini air sangat penting. Kebetulan saya petugas airnya teman-teman. Nah tapi kurang kencang airnya nih. Nah, panas. Masih panas. Tidak boleh katanya kok masih panas teman-teman. Airnya itu. Nanti mendidih. Ya harus didinginkan dulu.
Ini kalau begini nih istilahnya stres ya teman-teman ya. Seperti yang di sebelah sana itu kuning-kuning itu daun-daunnya itu. Nah ini harus disiram, dikocor dulu, baru dia bisa bagus lagi. Nah dia sudah selesai masalah stresnya, nih baru digas pupuk ya. Karena pupuk itu sangat penting juga untuk pertumbuhan sawit seperti ini. Ini umurnya kurang lebih jaraknya tidak terlalu jauh ya. Tetapi ini problemnya kemarin tuh karena terlalu rapat sehingga dia tuh kecil-kecil. Nah seperti ini. Oh, ini harus dikocor terus pagi sore biar tidak stres ya. Tuh. Nah buat teman-teman yang ingin belajar ilmu sawit secara umum ya, bukan secara mendalam ya, bisa lihat video YouTube Kurniawan Awan. Tapi kalau secara mendalam memang ada beberapa hal yang tidak bisa disampaikan karena ini istilahnya privasi kami juga. Tapi kalau secara umum ilmu-ilmu dasarnya ya pasti teman-teman diberitahu ya. Nah ini wajib dikocor teman-teman, macam gini. Kalau tidak dikocor dia kering mati. Karena kalau masih kecil begini harus basah terus polybagnya. Tuh seperti ini. Kebetulan ini musim hujan terus ya teman-teman ya. Musim hujan terus sehingga air tuh sudah tidak pusing lah untuk memikirkan air. Nah seperti ini. Kering-kering. Semuanya harus disemprot seperti ini. Nah seperti ini. Meskipun sawit ini jenisnya tenera, pelepah pendek, tetapi dia juga suka air ya. Saya melihat itu yang di lahan Pak Tony itu senang banget air. Jadi dia bagus sekali untuk air ya. Tetapi memang untuk jenisnya dia tidak terlalu senang dengan air. Karena dia nih khusus di pegunungan tenera, jenis pelepah pendek ya teman-teman ya. Nah bukan itu aja, semuanya harus disemprot. Macam kayak ini disemprot, tuh, dikocor seperti ini. Nah ini dah cepat kering itu. Ini tadi kering itu. Ini harus sering disiram nih biar dia basah terus. Ini yang besar sekali nih. Karena juga bukan untuk hanya dijual, tapi ada juga beberapa bibit yang kecil-kecil begitu untuk lahan usaha satu kami ya. Karena lahan usaha satu kami itu sementara dikerja teman-teman. Jadi lahan kami Pak Edi, Pak Tony dan Bapak itu lagi sementara kerja. Sudah itu baru ditanam. Seandainya kemarin nggak lambat, pas ada masalah sedikit terkait lahan itu mungkin sudah sebesar-besar ini bibit sawitnya ini. Tetapi ya namanya cobaan kita harus lalui ya teman-teman ya. Jangan sampai karena ada cobaan kita menyerah, nggak boleh itu. Tuh, ini disiram semua nih. Ini kalau tidak digunting ini sudah setinggi paranet ini bibitnya. Ini juga semprot, disiram. Tuh, kopi-kopinya di situ persediaannya. Kering. Ini yang besar-besarnya. Ini harus disiram ya. Nah semacam ini kan ditanam ini dia tetap mengecil karena ini yang pertama dia ketutupan sinar matahari karena adanya ini paranet. Terus yang kedua dia tuh terlalu sempit, tidak ada ruang gerak untuk mekar ya, sehingga dia masih kecil-kecil aja. Hingga kemarin pertimbangannya ini harus kena matahari untuk supaya besar ya, biar bisa menjadi besar seperti itu dan bisa menjadi contoh untuk teman-teman calon pembeli sawit. Karena memang di sini tuh seperti apa ya teman-teman ya, ilmu dasar untuk pengetahuan sawitnya tuh sangat minim, sehingga memang harus edukasi dan memberikan contoh untuk kepada masyarakat agar mereka juga paham terkait pentingnya menanam tanaman jangka panjang untuk masa depan kita, bahkan untuk anak cucu kita. Sehingga buat teman-teman yang nonton, terutama orang yang berasal dari Jawa ya, apalagi calon transmigran itu harus tahu. Pada umumnya kan transmigran itu
kita diberi tanah dan lain sebagainya. Tetapi ilmu dasar terkait tanaman, apa saja tanaman yang penting untuk kita tanam agar kita bisa bertahan hidup transmigrasi itu kadang-kadang tidak ditahu. Apalagi mayoritas warga di Jawa ya, teman-teman kita itu untuk menanam tuh jarang ya, paling ya kerja, buruh pabrik dan lain sebagainya, sehingga ilmu pengetahuan tentang tanaman itu sangat kurang. Nah, adanya YouTube channel ini ingin memberitahu kepada masyarakat, terutamanya juga masyarakat transmigrasi, terkait pentingnya memilih tanaman jangka panjang yang menghasilkan. Sehingga bukan saya aja, kita aja menikmati, tetapi nanti anak cucu kita bisa menikmati. Sehingga gitu ya teman-teman ya. Untuk episode kali ini, sekira seperti itu. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Dan semoga ini bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi, teman-teman, dan penonton juga. Saya kira begitu. Saya Kurniawan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.